Selamat sore saudara sekalian. Kita lanjutkan membaca dari 2 Petrus. Kita membaca 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama kita membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Mari kita membacanya, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ayat 20 bisa juga diterjemahkan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak bisa ditafsirkan secara private. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak satu orang, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerahkan kepada kami pimpinan penyertaan yang Tuhan memang janjikan untuk gereja Tuhan. Berikanlah firman yang memang Tuhan janjikan untuk gerejamu, yang mendapatkannya bukan karena gereja layak, tetapi karena Tuhan beranugerah melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu berapa banyak kami sudah berdosa dan menyakiti hati Tuhan. Tapi kami juga tahu berapa besar belas kasihan Tuhan bagi kami. Maka kami mohon Tuhan rela berikan firman, supaya kami bertumbuh dalam mengenal Tuhan sebagai gerejamu. Biarlah Tuhan yang tolong, sehingga kami bertumbuh, karena Tuhan berkata-kata kepada kami umat-Mu. Biarlah Tuhan berkenan pakai hamba-Mu, untuk memberitakan apa yang Roh Kudus ingin nyatakan, karena hamba-Mu berbicara atas nama Allah. Biarlah Tuhan beranugerah kepada dia, dan Tuhan beranugerah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita melanjutkan pembahasan dari 2 Petrus. Kita sudah membahas ayat yang ke-16 sampai 18, dan saya melanjutkan di ayat yang ke-19 sampai 21. Petrus di sini mulai beralih dari menekankan pentingnya hidup di dalam Tuhan. Ini argumen atau pembahasan dia yang pertama. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk pengenalan akan Tuhan yang memanggil kita. Karena kita semua sudah berada di dalam Dia. Ini ditekankan di dalam ayat-ayat yang sudah kita lihat di bagian awal. Karena dikatakan bahwa Tuhan sudah mengizinkan kita berbagian di dalam dirinya. Maka hal kedua yang Petrus tekankan adalah kita harusnya luput dari nafsu duniawi. Maka kita mesti berjuang untuk hidup dengan cara yang bijaksana. Menambahkan kepada iman, kebajikan, lalu pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Maka tekanan pada kesatuan dengan Tuhan, kemudian penekanan pada kehidupan yang baik di dalam kebajikan Kristen, itu menjadi tekanan yang awal. Setelah itu Petrus menekankan bahwa semua ini adalah hal yang sangat penting, mesti jadi prioritas hidup setiap orang Kristen. Karena orang Kristen mengetahui bahwa dia menjadi milik Tuhan oleh sebab dia beriman kepada firman. Dan Petrus mengatakan kami memberitakan firman sebagai saksi. Sebab kami sudah melihat bagaimana Mazmur 2 digenapi di dalam
Kristus. Ini yang ditekankan di dalam ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ketika dikatakan bahwa Petrus melihat bahwa ada suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Itu didengar, Petrus mengatakan di ayat 18, dari sorga ketika kami, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bersama-sama dengan Kristus di atas gunung yang kudus. Ini tentu referensi kepada Mazmur 2. Sebab di dalam Mazmur 2 dikatakan bahwa Allah melantik rajanya di gunung yang kudus. Dan Allah berkata, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Itu sebabnya Petrus mengatakan, kita tidak terima berita-berita mitos, kita tidak terima dongeng, kita terima firman. Apa beda terima firman dengan mengikuti mitos dari dunia ini? Nah, ini yang Petrus mau tekankan selanjutnya. Karena mitos dari dunia ini akan diberitakan oleh guru-guru palsu. Nanti pasal 2 Petrus berbicara tentang guru palsu. Dan mitos dari dunia ini tidak disampaikan kepada umat Tuhan oleh orang-orang kafir. Justru pengajar di dalam umat Tuhan yang mengajarkan mitos yang palsu ini. Maka nanti pasal 2 Petrus menekankan tentang pentingnya hati-hati terhadap pengajaran di dalam gereja. Karena gereja Tuhan hanya mungkin berfungsi dan hanya mungkin menikmati Tuhan kalau gereja Tuhan mengerti firman Tuhan. Mengerti firman adalah hal yang paling utama untuk orang Kristen boleh menjadi Kristen yang sejati. Tapi kalau orang Kristen tidak dapat firman yang utama, firman yang benar, dia tidak mungkin mengalami kesatuan dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan menikmati kehidupan yang luput dari hawa nafsu duniawi. Nah, jadi saudara, Petrus punya argumen yang sebenarnya umum di dalam tulisan perjanjian baru. Yaitu engkau harus dengar firman. Mesti mengerti Kristus lewat berita perjanjian lama dan perjanjian baru. Mesti ada di dalam dia, mesti menikmati cinta kasih dia. Menikmati apa yang Tuhan janjikan dan menikmati apa yang Tuhan lakukan sekarang. Nah, tetapi ketika umat Tuhan tidak mendengar firman, tidak mendapatkan berita sejati, maka umat Tuhan akan hancur. Dan inilah yang Petrus peringatkan. Ajaran palsu pasti akan masuk ke dalam gereja Tuhan. Sama seperti ajaran itu sudah pernah masuk ke dalam umat Tuhan di masa yang lalu. Banyak orang Kristen tidak sadar tentang pentingnya memahami ajaran yang benar. Apalagi ketika slogan yang mengatakan ajaran benar itu tidak membuat kamu jadi hidup baik. Maka nggak ada gunanya pakai ajaran-ajaran. Yang penting kamu melatih diri untuk saling mengasihi. Tuhan tidak kasih perintah yang rumit-rumit. Tuhan cuma perintahkan untuk saling mengasihi. Tapi ketika orang mengatakan Tuhan cuma perintahkan untuk saling mengasihi, Tuhan tidak berikan firman yang rumit-rumit. Sambil bicara itu, sambil mengakui kitab suci, dan sambil tidak mengerti apa yang dikatakan kitab suci. Karena ternyata di dalam seluruh kitab suci, bukan hanya berita kasih yang ada. Di dalam seluruh kitab suci ada gambaran tentang keadaan umat Tuhan. Ada banyak simbol-simbol yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Ada banyak peristiwa yang Tuhan mau tercatat. Ada banyak perintah-perintah yang indah kalau kita pahami yang Tuhan berikan di dalam kitab suci. Ada kisah tentang Kristus, ada kisah tentang umat Tuhan membawa Injil sampai ke Roma di dalam kitab Kisah Rasul. Dan juga ada surat yang diberikan oleh Paulus, oleh Yohanes, oleh Petrus, oleh Yudas, oleh Yakobus kepada umat Tuhan yang isinya begitu beragam. Maka mereduksi seluruh Alkitab dengan mengatakan yang penting kamu mengasihi adalah dari setan. Saudara, masa setan menyuruh kita untuk mengasihi? Bukan. Setan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang sepertinya indah dengan memerintahkan kita untuk mengabaikan pengertian akan firman. Di Taman Eden ini yang setan lakukan, membuat Adam dan Hawa berfokus kepada keindahan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, sambil mengabaikan firman Tuhan. Bukankah indah perintah untuk saling mengasihi? Bukankah sepertinya ini bongkar borok gereja yang katanya kurang kasih? Bukankah memang benar kita perlu saling mengasihi? Berarti apa yang ditekankan itu benar dong. Tapi saudara tidak bisa menekankan yang satu lalu mengabaikan yang lain. Ini yang Yesus katakan, taati yang satu dan jangan abaikan yang lain. Kamu sudah dengar penyesatan yang dilakukan oleh para pemimpin agama
yang mengatakan lakukan ini dan abaikan yang itu. Nah, maka saudara, perintah untuk mengabaikan firman tidak mungkin datang dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memberitahu orang Kristen untuk abaikan firman. Gak usah dengar apa yang Alkitab ajarkan. Gak usah susah-susah mengerti. Baca aja dan langsung tafsirkan. Gampang kok. Loh, gimana bisa gampang? Ya pokoknya kamu ngerti apa, nah itu dari Tuhan. Kita baca ada firman. Kita membaca ada kata-kata dari Tuhan. Tapi kita perlu ada rema yang langsung dari Tuhan. Rema itu akan membuat kita ngerti Alkitab. Saudara, itu adalah kesalah mengertian kata rema. Di dalam kitab suci kata rema tetap berbicara tentang kata. Bukan berbicara tentang pengertian dalam yang Tuhan berikan langsung kepada kita. Sehingga seringkali orang Kristen berpikir dia sudah ada di jalur yang tepat. Padahal pada faktanya dia mengabaikan hal yang esensial untuk menjadi orang Kristen yang baik. Tidak heran kekristenan lumpuh. Kekristenan lumpuh bukan karena orang Kristen kurang aktivitas Kristen. Aktivitas Kristen begitu banyak. Saudara boleh hitung event yang dilakukan oleh orang Kristen dibandingkan dengan event yang dilakukan oleh agama lain misalnya. Dan saudara akan sadar kita punya event banyak sekali, dikerjakan oleh banyak sekali denominasi. Dan berkali-kali akan menjangkau begitu banyak tempat di Indonesia. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Kenapa orang belum juga celik tentang apa itu Kristen? Kenapa doktrin yang kacau masih beredar dan orang tidak sadar kalau itu doktrin yang kacau? Ya karena dorongan tadi yang mengatakan abaikan doktrin. Kamu tidak perlu mengerti apa yang Alkitab tuliskan. Yang kamu ngerti adalah pengertianmu. Yang kamu baca balik ke dalam dirimu dari Alkitab. Dan saudara, itu bukan tindakan yang sehat. Saudara gak bisa baca Alkitab lalu cuma memahami apa yang saudara sudah lebih dulu pahami. Sehingga kita membaca Alkitab dan kita tafsirkan seperti yang kita sudah tahu. Kita gak bertumbuh. Saudara kalau ikut sekolah lalu sekolah coba mengajarkan penjumlahan. Saudara sudah mengerti penjumlahan naik kelas 3, tetap penjumlahan yang diajarkan. Memang menyenangkan karena saudara sudah kuasai, tapi saudara tidak bertumbuh. Membaca Alkitab dan menemukan apa yang kita sudah tahu memang menyenangkan. Seperti firman Tuhan menjadi jelas. Tetapi itu bukan jelas di dalam pengertian baru, karena kita sudah mengerti dari dulu apa yang dikatakan. Banyak orang baca dan mengatakan intinya adalah kita mesti mengasihi. Tetapi saudara sekalian, ada banyak hal yang Alkitab katakan dan kita seperti membuat Roh Kudus harus bungkam. Meskipun tentu kita nggak bisa lakukan itu ya. Kita seperti bikin Roh Kudus bungkam, nggak perlu berbicara kepada saya. Karena saya sudah tahu apa yang sebenarnya Alkitab katakan. Itu sebabnya pengajaran menjadi aspek yang sangat diremehkan. Saya sangat sedih kalau GRI pun mulai melakukan itu. Saya nggak bilang itu mulai terjadi ya, tapi kalau kita mulai lakukan itu, kita berada dalam bahaya. Ketika kita lebih suka khotbah yang sangat dangkal ketimbang khotbah yang menuntut kita untuk memperhatikan dengan seksama. Ketika kita suka khotbah yang begitu mudah dicerna ketimbang khotbah yang membutuhkan kita serius membaca kitab suci dengan teliti. Itu akan membuat kita berada dalam keadaan yang makin lama makin tergerus untuk mengabaikan ajaran dari Tuhan. Itu sebabnya Petrus mengingatkan kita tidak ikut isapan jempol. Kita tidak ikut mitos. Kita tidak ikut cerita yang dibuat oleh manusia. Kita memahami kisah Tuhan. Tuhan kerjakan apa? Tuhan lakukan apa? Tuhan rencanakan apa? Tuhan ajarkan apa? Itu yang kita baca. Itu yang kita selidiki. Itu yang kita berusaha pahami. Maka saudara, Alkitab bukan benda yang boleh dibiarkan ditafsirkan seenaknya oleh orang Kristen waktu baca. Alkitab adalah buku yang menuntut adanya keseriusan komunitas menyelidiki. Ini buku yang perlu paling tidak ada di 3 bidang penting untuk pahami. Ini paling tidak ya, ada bidang lain yang saya pikir harus ada juga, tapi ya paling tidak 3 bidang utama. Kalau saudara mau pelajari Alkitab, saudara harus mempunyai orang-orang yang belajar biblika. Orang yang studi perjanjian lama dan perjanjian baru, mengerti apa yang jadi latar belakang dari kitab-kitab itu, mengetahui bagaimana bahasa asli mengajarkan ajaran-ajaran di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan gereja harus ada orang-orang pengajar bidang itu. Apakah itu cukup? Belum. Juga diperlukan orang-orang yang mengerti secara komprehensif, mengerti sistem teologi. Harus ada pengajar sistematika. Harus ada orang yang langsung peka menangkap. Oh, ini tafsiran adalah tafsiran yang kacau. Gereja Tuhan sudah bergumul dan mengetahui ini bukan doktrin yang benar. Kalau di gereja tidak ada orang seperti ini, kita akan lost di dalam baca Alkitab. Lalu yang ketiga, harus ada orang yang studi sejarah gereja.
Sehingga mengetahui bahwa Alkitab sudah digumulkan dari dulu, bukan cuma sekarang. Roh Kudus sudah bekerja dari dulu, bukan cuma sekarang. Tapi saudara sekalian, banyak orang di dalam gereja tidak mengerti hal ini. Pokoknya saya baca Alkitab, saya langsung ngerti, selesai. Nggak bisa. Saudara perlu gereja supaya kita bisa bertumbuh. Kalau saya berkhotbah, saya menyelidiki dan saya pelajari apa yang gereja Tuhan sudah gumulkan sehingga saya ambil dari pergumulan mereka dan saya sampaikan. Saya perlu gereja Tuhan, saya perlu orang-orang zaman dulu yang sudah selidiki kitab suci. Saudara perlu gereja, saudara nggak bisa sendiri. Kurung diri di kamar lalu baca kemudian mengharap Tuhan langsung bicara, nggak bisa. Nah maka saudara sekalian, Petrus mengingatkan bedanya isapan jempol atau mitos dengan firman Tuhan adalah firman Tuhan, Tuhan percayakan kepada umat Tuhan. Tuhan berbicara kepada Abraham secara individu, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa bicaranya dia dengan Abraham akan diwariskan kepada sebuah bangsa. Sebab Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Nah, jadi Israel akan menjadi penggenapan awal dari janji Tuhan kepada Abraham, sebelum nanti Tuhan genapi di dalam gereja Tuhan tentunya. Jadi Tuhan tidak berbicara secara private, secara individu kepada Abraham, dan setelah itu berhenti di Abraham. Maka saudara, kita lihat Abraham bukan orang yang mendapatkan penggenapan dari janji Tuhan. Karena Tuhan berencana untuk membentuk sebuah umat, bukan cuma Abraham. Abraham dapat panggilan, dan Abraham mendapatkan perintah dari Tuhan. Yang mengatakan, hiduplah di depanku, hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercacat. Karena kamu adalah umatku. Lalu Tuhan percayakan anak, kemudian Tuhan percayakan keturunan yang akhirnya jadi bangsa. Baru Tuhan berfirman, Tuhan menyatakan rencananya tidak berhenti pada Abraham, tapi pada sebuah umat. Dan di dalam janji Tuhan kepada umat, ada kesinambungan dengan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham juga ada kaitan dengan janji yang Tuhan berikan dari awal kepada Adam. Maka saudara, Allah adalah Allah yang mengekspresikan dirinya kepada manusia dari awal sampai akhirnya. Tuhan tidak pernah tidak bicara. Tuhan terus berbicara. Ada satu buku yang bagus dari Francis Schaeffer yang mengatakan bahwa Tuhan itu hadir dan dia tidak diam. Tuhan tidak diam, Tuhan berbicara. Ada saat di mana dia seperti membiarkan Israel tanpa firman, tapi setelah itu langsung ada suara yang memecah di keheningan. Kalau kita pakai istilah dari Pak Tong. Ada suara Yohanes Pembaptis yang memecah diamnya Tuhan. Tuhan kembali berfirman. Tuhan tidak pernah tidak menyatakan apa yang dia mau rencanakan. Tuhan tidak pernah bertindak lalu semua kaget. Kok tidak pernah diberitahu Tuhan akan lakukan ini? Tuhan selalu beritahu apa yang akan dia lakukan. Ini yang ditulis oleh seorang mahasiswa teologi yang sedang belajar studi bidang doktor, bidang perjanjian baru di Scotland. Dia mengatakan bahwa Tuhan selalu melakukan apa yang dia katakan dia akan lakukan. Tapi manusia selalu kaget. Karena manusia nggak nangkep apa yang Tuhan katakan. Apakah Yesus bangkit itu mendadak? Tiba-tiba dia bangkit lalu semua murid kaget. Engkau bangkit ya? Iya, surprise. Enggak, dia sudah beritahu berkali-kali dia akan mati dan bangkit. Heran ya, kenapa murid tidak nangkep? Sama seperti kita tidak nangkep. Waktu Tuhan berbicara dia akan melakukan sesuatu. Waktu yang dia janjikan akan lakukan, dia lakukan. Banyak orang tidak antisipasi. Nah itu sebabnya Petrus mengatakan kita tidak dengar isapan jempol. Kita tidak dengar ajaran kacau. Kita tidak boleh izinkan ajaran itu masuk ke dalam gereja. Itu poin yang nanti akan jadi jelas di pasal yang kedua. Saudara, 2 Petrus dan juga Yudas adalah buku yang sangat keras kepada ajaran palsu. 2 Petrus dan Yudas dan tentu juga 1 Yohanes sampai 3 Yohanes. Buku yang sangat keras memperingatkan gereja. Hati-hati terhadap guru palsu. Ini seruan jatuh ke telinga tuli karena kita tidak hati-hati kok. Kita terima semua orang yang khotbah dari mimbar sebagai nabi. Kita terima semua orang yang mengatasnamakan Tuhan tanpa pikirkan dan renungkan apa yang dia katakan dengan mengatakan, oh ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan menjadi ngawur dan seluruh jemaat menyanjung dia. Saudara, gereja terbesar di Indonesia yang banyak orang ikut, apakah sudah bertanggung jawab untuk melihat ajaran dari gereja lalu mengatakan ini benar dari Tuhan? Apa dasar pertanggungjawaban itu? Apakah perasaan personal secara private ada orang dapat pesan dari Tuhan lalu sampaikan dan kita dengar?
Itu bukan cara Kristen, itu cara kafir. Orang Kristen tidak terima ajaran yang mengatakan Tuhan berfirman kepada satu orang dan selesai. Kita mesti percaya apa yang dia katakan. Kalau saudara mengatakan Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham di dalam kesinambungan dengan apa yang Tuhan katakan kepada Nuh. Tuhan katakan kepada Adam apa yang dia akan kerjakan, kepada kita lewat kitab Kejadian, lalu kepada orang Israel lewat kitab Keluaran, Imamat, Bilangan dan seterusnya. Tuhan tidak pernah tidak berbicara. Dan Tuhan tidak pernah keluar dari jalur yang dia sudah tetapkan di dalam firman-Nya. Saya sangat sedih kalau kita menjadi orang yang terlalu terbuka. Sehingga apapun yang mengatasnamakan Tuhan kita terima dengan polos. Saudara, menjadi orang Kristen yang polos itu bukan hal yang baik. Maka Paulus mengatakan di dalam surat Korintus, minta kamu harus mempunyai kemampuan untuk membedakan. Bedakan ajaran mana dari Tuhan, bedakan mana dari setan. Cuma ada dua kubu ini. Nggak ada orang di tengah-tengah. Saudara nggak bisa bilang, ini memang bukan dari Tuhan. Tapi ya oke lah, ini juga bukan dari setan. Ini somewhere in between. No. Hanya ada entah ini dari Tuhan atau ini dari setan. Kalau ada seorang yang bukan Kristen mengatakan kalimat yang benar, kita tahu kalimat benar dari Tuhan, milik Tuhan. Kalau ada orang mengatakan, mari kita adil terhadap sesama, jangan bertindak sembarangan. Itu kalimat hanya Tuhan yang izinkan orang lain bisa bicarakan, baru dia bisa bicarakan. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan itu, nggak ada orang bisa mengatakan itu. Semua orang sudah berdosa kok. Tuhan yang izinkan manusia masih punya hati nurani, sehingga masih mau menyatakan apa yang secara umum merupakan kebenaran yang Tuhan bagikan. Indonesia punya Pancasila, yang mengharuskan semua orang beragama, menerima orang beragama lain dengan semangat kebangsaan. Ini pun dari Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, kita tahu hanya mungkin ada kebenaran dari Tuhan atau kepalsuan dari setan. Nggak ada jarak, nggak ada di tengah-tengah. Nah, maka Petrus mengingatkan, hati-hati ya, ajaran palsu akan masuk ke gereja. Hati-hati, kamu jangan sembarangan. Bagaimana cara kita hati-hati nanti kita akan lihat di dalam pembahasan selanjutnya. Tapi kali ini ada hal pertama yang Petrus mau ajarkan. Petrus mengatakan, kami tidak menyampaikan mitos. Saya tidak dapat wahyu langsung dari Tuhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang aku dapat dari Tuhan adalah apa yang aku saksikan. Dan yang aku saksikan adalah hal yang Tuhan sudah beritakan di dalam kitab suci. Saudara, Petrus tidak membagikan hal yang lain. Ada banyak yang dia bisa bagikan. Tapi dia pilih membagikan tentang peristiwa Kristus dipermuliakan di atas gunung yang kita sudah bahas di minggu yang lalu. Kristus dipermuliakan di atas gunung dan Petrus mengatakan, ini kami saksikan dan kami beritakan. Tahu dari mana berita ini benar? Karena Mazmur 2 sudah katakan. Mazmur 2 sudah kasih tahu ini akan terjadi. Dan sekarang terjadi ketika Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka Petrus mengingatkan apa yang kami dengar, dia pakai kata kami, enggak sendirian. Yang kami dengar datang adalah suara yang datang dari sorga. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Maka di ayat 19 Petrus mengatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Saudara, apakah kita mendapatkan pengertian ini? Waktu dengar khotbah, waktu dengar ajaran, saudara mengatakan saya makin diteguhkan percaya Alkitab. Atau saudara makin ngawur dan makin tidak tahu apa yang Alkitab ajarkan. Hati-hati kita menjadi orang Kristen yang akan kacau kekristenannya kalau kita tidak memahami apa yang Tuhan ajarkan lewat kitab suci. Tugas hamba Tuhan adalah menjelaskan kitab suci, bukan memberikan wahyu baru. Tugas hamba Tuhan adalah membuat orang Kristen tahu bagaimana menyelidiki kitab suci, bukan bagaimana sembarangan menafsirkan kitab suci. Petrus mengatakan kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Kami. Ini adalah orang pertama plural, bukan singular, bukan sendirian. Dia tidak bilang aku, dia bilang kami. Ada saya, ada Yakobus, ada Yohanes. Kalau mau pakai contoh yang ini. Maka Petrus mengatakan alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Perhatikan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan ungkapkan apa di dalam rencananya bagi dunia ini. Itu yang membuat kita akan tafsirkan Alkitab dengan tepat. Saudara ingin tahu apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan? Tuhan ingin apa ya? Tuhan senang apa?
Kenapa dia menciptakan? Apa yang dia mau lakukan di dalam ciptaannya ini? Apa yang Tuhan mau lakukan waktu panggil umatnya? Mengapa Tuhan ciptakan manusia? Apa yang Tuhan inginkan? Saudara merenungkan tentang berita para nabi akan membuat kita melihat isi hatinya Tuhan. Kita tidak baca para nabi lalu mendapatkan ajarannya nabi. Kita melihat ajaran para nabi dan mendapatkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kita nggak bisa kenal Tuhan kecuali kita renungkan apa yang para nabi ajarkan. Seorang bernama John Walton mengatakan, kalau kamu mau menghargai otoritas firman, hargai cara Tuhan menyampaikan firman dengan menghargai cara penulis memikirkan tentang firman Tuhan. Saudara mulai belajar menghargai bagaimana penulis kitab suci membicarakan firman kepada kita. Dan ini perlu ketekunan, perlu komunitas, perlu keterbukaan serta keketatan. Terbuka menerima apa yang Alkitab mau ajarkan serta ketat mengatakan tidak kepada ajaran yang kacau. Dan ini perlu hikmat yang besar sekali. Saudara terlalu ketat, akhirnya saudara singkirkan saudara yang Tuhan pakai untuk mendewasakan saudara. Ada orang-orang lain yang Tuhan pakai, hamba-hamba Tuhan, yang akhirnya tidak boleh bicara karena saya anggap kamu sesat. Tapi saudara, keketatan yang palsu membuat kita tidak limpah dalam membaca kitab suci. Tapi keluasan hati yang tanpa dasar, tanpa pagar, tanpa pengertian dasar, membuat kita terima setan menjadi guru kita. Jadi entah kita usir saudara seiman yang Tuhan pakai mendewasakan kita, atau kita terima setan menjadi pengajar kita. Ini dua ekstrim yang orang Kristen tidak boleh miliki. Saudara jangan jadi orang ketat yang waktu dengar ajaran langsung mengatakan, ini tidak sesuai dengan Westminster Confessions of Faith, saya tolak. Westminster Confessions of Faith berusaha untuk mengajarkan kitab suci. Bukan berusaha untuk mengurung kitab suci. Hanya boleh diekspresikan di dalam konfesi ini, enggak. Nah tapi saudara kalau saudara bilang, oke, saya terima kok, saya luas hati, apapun oke, nggak bisa. Saudara akan undang setan jadi gurumu. Dan itu yang bahaya di dalam membaca kitab suci. Nah itu sebabnya Petrus mengingatkan, perhatikanlah firman, sama seperti engkau memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing. Saudara ini pepatah Yahudi, yang juga ada counterpart Yunaninya. Ini yang unik dari surat Petrus. Membuat peribahasa Yahudi yang ada counterpart, ada kemiripannya dengan peribahasa Yunani. Sangat mungkin ini terjadi karena Petrus menulis kepada jemaat di Asia Minor yang sangat berbau yang sangat berbau Helenis di dalam pengaruh dari Yunani dan juga Romawi. Nah, maka dia membahasakan sesuatu yang orang Yunani tahu, orang Yahudi tahu. Tapi mari kita soroti dari sudut pandang Yahudi dulu. Di dalam bagian ini ditekankan, perhatikan pelita yang menyala di tempat gelap. Saudara, ini merupakan kalimat yang ada di dalam kitab suci, ada di dalam surat-surat yang tidak masuk dalam kitab suci kita, tapi yang ada dalam tradisi orang Yahudi. Dan penekanannya adalah kepada menjaga api, supaya menjadi sumber kita mengerti sekeliling. Jadi ini saudara nggak disuruh lihat api ya, saudara disuruh jaga api. Ini kisahnya dalam perumpamaan ini atau dalam pepatah ini adalah kalau saudara ada di malam hari pada zaman itu tentu nggak ada listrik seperti kita sekarang. Saudara nggak bisa minta orang nyalakan lampu ya, tapi saudara akan nyalakan lilin atau pelita. Dan pelita itu menjadi sumber terang di rumah. Dan saudara hanya mengharapkan pelita itu boleh padam kalau matahari sudah mau muncul. Dan biasanya kemunculan matahari akan ditandai dengan kemunculan bintang fajar. Ya biasanya itu yang kita kenal sebagai planet Venus kah atau apapun itulah. Saudara yang ngerti astronomi mungkin lebih ngerti dari saya. Ada tanda fajar mulai muncul, pada waktu itu saudara sudah mulai berharap terang sejati yang akan bersinar. Lalu apa yang harus dilakukan sebelum terang itu datang? Ya jaga lilinnya. Maka saudara akan perhatikan lilin, bukan liatin lilin ya. Nggak ada gunanya liatin lilin, matamu cuma lihat lilin nggak berguna. Lilin nggak ada untuk dinikmati lilinnya. Lilin ada untuk menerangi sekeliling. Saudara bisa lihat sekeliling karena ada lilin. Namun saudara harus jaga lilinnya. Nanti kalau lilinnya mulai kecil, saudara harus jaga, minyaknya kurang. Kalau dia mulai tertiup, saudara akan pindahkan. Jangan sampai kena tempat yang terlalu banyak tiupan. Pokoknya lilinnya harus dipelihara menyala. Karena dia satu-satunya sumber untuk saya memahami lingkungan sekitar. Nah ini yang Petrus mau katakan. Perhatikan firman dengan cara yang sedemikian. Kalau aku tidak jaga firman ada dalam hati saya tidak akan ngerti sekeliling saya. Ini akan membuat saudara lebih serius mempelajari firman Tuhan.
Karena saudara tidak akan meremehkan, nggak akan mengatakan, udahlah saya nggak terlalu ngerti firman, nggak apa-apa, aku kan bukan mahasiswa teologi. Nanti biar Pak Jimmy, Pak Hans, Bu Alicia dan juga yang lain-lain, biar mereka aja yang jelaskan firman. Saya nggak perlu terlalu serius baca Alkitab, sudahlah aku bisa hidup tanpa pengertian yang dalam akan kitab suci. Selama ini jalan kok. Saudara, orang yang tidak pernah tahu kelimpahan, tidak tahu dia kurang apa. Kalau saudara seumur hidup cuma tinggal di sebuah desa kecil misalnya, dan saudara tidak pernah mengerti teknologi yang menolong orang kota hidup, maka saudara tidak mengerti kekurangan saudara yang tinggal di desa kecil. Sedangkan orang kota yang terbiasa dengan polusi dan bising, menganggap bahwa inilah cara hidup, dan saudara tidak tahu kekurangan saudara yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di desa kecil. Maka tanpa ada keluasan hati untuk melihat gaya hidup orang lain, saudara akan selalu berpikir gaya hidup saudara adalah yang paling oke. Dan ini yang paling kasihan ya, saudara, orang yang merasa dirinya sudah oke adalah orang yang kasihan. Dia tidak tahu kenikmatan yang bisa dia peroleh dari aspek yang lain. Waktu saya bahas tentang bagaimana menafsirkan hidup lewat novel, lewat membaca karya-karya sastra yang penting. Ada yang tanya sama saya nggak pernah baca karya sastra itu, tapi hidup saya senang-senang aja. Saya bilang ke dia, sama, saya juga rasa senang-senang aja kok. Nggak ada keharusan baca Dostoyevsky lah atau siapa. Nggak ada keharusan, saya rasa hidup saya baik. Tapi begitu saya baca, baru saya tahu, ini lebih baik lagi. Dan yang lebih baik lagi itu tidak pernah saya sadari sebelum saya terjun ke situ. Jadi kita nggak tahu hidup kita sebenarnya masih bisa dibuat lebih limpah lagi. Sampai kita mau terjun ke dalam hal yang akan bikin hidup kita lebih limpah. Sayang sekali hanya anak kecil yang punya jiwa kayak begini. Anak kecil kalau dikasih tahu sama orang tua biasanya dengar, biasanya ya sebagian besar kali akan dengar. Kalau orang tua bilang, kamu makan ini biar lebih sehat, dia akan nurut. Kamu lakukan ini nanti seneng loh, dia akan ikut. Kamu ikut papa mama kita akan pergi ke sini, di sana bagus sekali, dia akan ikut. Tapi makin dewasa orang akan makin pesimis terhadap kemungkinan mencari kelimpahan di luar kebiasaan dia. Saya sudah biasa kayak begini, limpahnya ya begini, maka setiap tawaran untuk menjadi lebih limpah diabaikan. Sama dengan orang Israel, orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat. Kami sudah terbiasa hidup kayak begini, kenapa harus ada Kristus? Mereka tolak Mesias, salah satunya adalah karena mereka sudah nyaman di dalam keadaan mereka. Mereka tidak lihat alternatif yang bisa bikin lebih limpah lagi. Saudara, kita yang tidak terlalu terbiasa dengan musik klasik akan menganggap bahwa semua musik sudah oke kok. Saya mau cari ini ya, referensi, jangan cuma dari saya sendiri. Saya sangat senang segala jenis musik rock dari waktu SMP. SMP saya cuma kenal tipe-tipe Guns N' Roses gitu. Masuk SMA baru diperluas cakrawalanya. Ternyata ada yang lain, ada Deep Purple, ada Led Zeppelin dan lain-lain. Saya makin luas referensi rocknya. Tapi waktu saya umur 21, saya menemukan karya-karya ada 3 orang. Beethoven, Bach, dan Mozart. Nah itu waktu saya pertama kali dengar saya kaget. Ternyata menikmati musik bisa selimpah ini loh. Saya nggak pernah tahu itu sebelumnya. Dan saya coba promosikan ini. Kamu tahu nggak musik yang indah itu membuat hidup lebih limpah? Memang cara menikmatinya lain. Tapi membuat hidupmu lebih limpah, puas. Kamu akan nikmati hidup yang lebih puas dari sebelumnya. Dan kamu nggak sadar bahwa kamu perlu kepuasan ini loh. Nah tapi karena nggak pernah dialami, mungkin kita nggak anggap itu perlu. Kita akan rasa heran harus bayar 300.000, 500.000 atau 1 juta atau 2 juta bahkan untuk nonton KSJ. Meskipun level harga itu adalah level harga yang cukup bawah untuk sebuah concert hall. Nah tapi kita mengatakan ngapain bayar musik untuk musik semahal itu? Nggak perlulah. Tapi ketika saudara menikmati, saudara akan tahu saudara perlu hal ini. Nah maka saya coba cari referensi. Kalau cuma saya kayaknya kurang kuat. Saya menemukan orang lain namanya Carl Trueman. Seorang ahli sejarah gereja yang juga penggemar Led Zeppelin. Dia sangat senang, dia bahkan mengatakan para bapak Kapadokia itu seperti Led Zeppelin. Saudara kalau tahu sejarahnya Led Zeppelin, salah satu anggota mereka meninggal karena minum alkohol terlalu banyak lalu tidur, kemudian muntah dalam tidur, akhirnya muntahnya masuk ke paru-paru dan dia mati. Lalu seluruh band bubar, mereka nggak cari pengganti. Mereka mengatakan semua atau enggak sama sekali. Satu nggak ada, kami nggak ada. Jadi cuma karena satu mati, band itu bubar, padahal mereka lagi di puncak ketenaran. Band lain nggak begitu, satu mati tumbuh 1000. Undang yang lain, apa susahnya sih? Drummer mati ya, undang lagi yang lain. Ada orang mati, cari lagi pemusik lain, audisi, gampang. Tapi mereka bilang enggak, semua atau enggak sama sekali. Nah Carl Trueman mengatakan Bapak Kapadokia tuh kayak begitu.
Basil dari Kaisarea, kemudian Gregory dari Nazianzus, dan Gregory dari Nisa. Tiga-tiganya sangat penting. Nggak ada satu, nggak ada Bapak Kapadokia. Nah ini yang menarik ya, jadi dia referensikan ke musik rock. Waktu saya dengar saya makin seneng Carl Trueman. Lalu satu kali dia ada pengalaman nonton operanya Mozart. Setelah itu dia nonton lagi, saya lupa apa yang waktu itu dia tonton ya, musik lain, Schubert atau apa. Lalu dia mengatakan ternyata semua idolaku adalah level kulit kenikmatan katanya. Ini cuma level kulit kenikmatan. Waktu saya nikmati musik-musik ini, baru saya ngerti lebih dalam. Ternyata ini namanya skill, ternyata ini namanya kreativitas, ternyata ini namanya musik. Nah dia nggak rasa ada masalah sebelum dia alami. Nah maka saudara sekalian demikian juga Alkitab. Saudara nggak akan rasa ada masalah sampai saudara alami dan gali. Begitu saudara gali, saudara mengatakan saya nggak pernah mau hidup tanpa penggalian yang benar. Wah sayang kalau gereja lain atau gereja manapun nggak menganggap ini penting. Banyak orang mengatakan kepada hamba Tuhan, kalau khotbah jangan terlalu lama, jangan terlalu rumit, jangan terlalu dalam. Nanti orang-orang nggak senang dengar. Saudara sejak kapan ya kita mau membuat orang nyaman di dalam status quo-nya dalam hal rohani? Nggak pernah loh. Kekristenan tidak pernah setuju status quo siapapun, termasuk status quo hamba Tuhan. Semua orang harus bertumbuh rohaninya, nggak ada yang boleh statis, nggak ada yang boleh tetap begitu. Maka kalau khotbah sudah mengatakan biar orang nyaman dalam status quo-nya, itu udah nggak benar. Dan harap kita boleh perjuangkan diri kita paling nggak untuk memaksa diri menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena apa? Karena Petrus mengatakan ini sama seperti lihat pelita, jangan sampai padam. Karena kalau ini padam, kamu nggak akan bisa lihat apapun. Dan umumnya orang yang pakai pelita atau orang yang nyalakan pelita malam-malam sambil tunggu matahari terbit adalah entah dia menjadi penjaga kah atau dia punya tugas yang harus selesai malam itu. Maka sambil kerja, sambil lihat apakah pelita masih menyala, minyaknya masih cukup, terangnya cukup, apakah sudah mulai mengecil, saya harus jaga. Nah maka ini yang Petrus katakan, apakah kamu sudah kehilangan gairah untuk mempelajari kitab suci? Kamu sudah tidak menyala-nyala lagi, minyaknya sudah kurang? Kamu menganggap pengertianmu terhadap kitab suci sudah cukup? Kamu tidak rasa perlu menggali lagi? Kamu tidak rasa perlu dengar khotbah yang membantu kamu membaca Alkitab? Kamu tidak rasa perlu itu? Hati-hati. Karena kamu tidak sanggup hidup kecuali ada sumber terang itu. Lalu tunggunya sampai kapan? Sampai engkau lihat penggenapannya. Itu sebabnya lilin mati karena matahari sudah terbit. Penggenapannya. Dan apa yang saudara harapkan dari lilin untuk menerangi hidup akan digenapi ketika Tuhan datang kembali. Maka Petrus sebenarnya mengatakan yang bisa menggantikan kenikmatan menggali Alkitab adalah kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara nggak bisa gantikan kenikmatan gali Alkitab dengan yang lain. Satu-satunya yang bisa bikin saudara mengatakan, sekarang aku boleh berhenti baca Alkitab, aku boleh abaikan buku ini, adalah ketika Tuhan sudah datang kembali. Nanti Tuhan datang kembali, saudara akan mengatakan, sekarang saya nggak baca Alkitab lagi. Kenapa? Sumbernya langsung udah bikin seminar. Sekarang PA-nya nggak lagi dipimpin Jimmy Pardede, tapi langsung Yesus Kristus. Paulus pun dengar di situ. Kita jadi teman se-PA gitu ya. Datang PA di sebelahnya Paulus, sebelahnya lagi Petrus. Hey, Pet, saya sangat senang karyamu. Gitu ya. Pet yang bagus, Petrus maksudnya. Saya sangat senang karyamu. Saya pernah baca, sudah jangan ngomongin saya lagi. Kita dengerin dari masternya langsung. Maka saudara sebelum Tuhan Yesus datang, jangan bilang buku ini adalah buku yang kurang signifikan. Tapi saudara baca dan saudara mengatakan, kok sulit ya membuat ada paralel antara berita Alkitab dengan hidup saya. Kecuali kalau saya tafsirkan secara terlalu sederhana. Memang sulit. Saudara perlu teman-teman yang sudah ditebus oleh Kristus untuk mendiskusikannya bersama-sama. Sifat komunal dari gereja itu yang sering diabaikan di dalam tradisi gereja di zaman modern. Maka pertanyaannya pun selalu bersifat individual, nggak komunal. Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Ya nggak ada yang salah sih dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi itu aspek yang nggak paling penting dalam kehidupan rohani saudara. Kehidupan rohani saudara tidak pernah diukur dari keakraban saudara berrelasi dengan Tuhan sendiri. Karena ketika saudara baca Alkitab, Tuhan Yesus menuntut ada kehidupan komunal yang mempraktekkan kasih. Itulah tanda kamu adalah muridku. Saudara baca di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri mengajarkan, lakukan apa yang aku lakukan, saling mengasihi. Biar orang tahu kamu adalah muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Yesus nggak pernah bilang, kamu adalah muridku kalau kamu saat teduh. Saya nggak bilang saudara nggak perlu saat teduh, bukan ya. Tapi saat teduh tidak menjadi hal paling esensial di dalam kerohanian kita. Yang menjadi esensial dalam kerohanian kita adalah memahami kita sedang ada di dalam komunitas apa nih.
Bagaimana aku bertumbuh bersama dengan komunitas ini? Itu sebabnya saudara dan saya perlu menyelidiki kitab suci dengan hati-hati, dengan sebaik mungkin di dalam komunitas. Dan iblis tahu bahwa ini penting. Maka dia akan kacaukan dengan kirim pengajar palsu. Bikin orang mengajar palsu dan gereja pun hancur. Apa yang Alkitab katakan? Sudah, itu nggak terlalu penting. Yang penting tafsiranku yang ringan, yang gampang. Itu masih oke kalau cuma ringan dan gampang. Lalu makin lama makin menyimpang. Makin individualis. Makin mementingkan diri. Makin bikin orang serakah. Nah, ini adalah firman yang akhirnya mengacaukan gereja Tuhan. Iblis punya strategi jauh lebih hebat dari yang kita pikir. Dan dia lebih tahu daripada banyak orang Kristen tentang apa yang paling penting dari orang Kristen. Saudara, saya mau tanya, apakah kekristenan saudara berbahaya bagi setan atau enggak? Harusnya iya ya. Tapi kenapa iblis nggak merasuki saudara, atau jangan merasuki lah ya. Iblis nggak pernah ganggu saudara dengan menunjukkan wujudnya malam-malam. Jangan-jangan malam ini dia memutuskan itu ya. Saudara lagi tidur tiba-tiba ada suara. Dan saudara kalau lihat di dalam kitab suci, malaikat Tuhan dan juga tentu setan ya. Setan kita percaya adalah malaikat yang jatuh. Itu punya kuasa besarnya bukan main. Kalau saudara nonton film horor itu adalah reduksi yang ekstrim tentang kekuatan malaikat jatuh. Film horor adalah contoh buruk untuk menunjukkan apa yang setan bisa lakukan. Karena yang dilakukan oleh film horor adalah mengejar orang dengan cara bikin orang teriak-teriak, kemudian akhirnya di dalam seluruh film 1 atau 2 orang mati. That's it, itu ya, cuma itu aja. Nah, kenapa setan gak ganggu saudara ya? Kenapa dia gak muncul dalam malam hari kemudian mengacaukan hidup saudara? Kenapa dia gak ganggu saudara, gak cakar punggung saudara sampai berdarah-darah? Karena itu gak efektif. Yang lebih efektif adalah bikin saudara menganggap firman Tuhan gak penting. Begitu itu terjadi seluruh gereja lumpuh. Dan itu yang dia lakukan. Maka investasi dia, kalau pakai istilah Pak Stephen Tong, adalah pada pengajaran palsu. Pengajaran palsu adalah cara paling dahsyat yang dikerjakan oleh setan. Saudara, tradisi Pentakosta karismatik di Indonesia adalah tradisi yang memulai dengan satu semangat yang bagi saya berbahaya. Satu semangat yang mengatakan, mari lupakan tradisi, mari kembali ke Alkitab. Ini kalimat sombong sekali ya. Seolah-olah Roh Kudus tidak pernah bekerja di dalam 2000 tahun kehidupan Kristen di dalam dunia ini. Mari kembali kepada Alkitab, lalu mari mulai sesuatu yang baru, nggak ada kaitan dengan tradisi. Tentu Pentakosta awal di Indonesia nggak seperti itu. Saudara lihat Pentakosta awal adalah kelompok Injil yang semangat menginjili. Tapi setelah itu tradisinya berubah menjadi makin ekstrim, menjadi makin ingin lepas dari tradisi, dari kebiasaan gereja di dalam sejarah. Dari tafsiran gereja di dalam sejarah, itu pun mau disingkirkan. Kita sekarang sudah ada kebangunan baru kok, urapan Roh Kudus yang baru, pencurahan yang baru, zaman yang baru. Tanpa mengerti apa yang dimaksudkan dengan zaman yang baru. Lalu setelah mengatakan demikian, akhirnya terbentuklah gereja yang liar. Yang melakukan segala praktek-praktek karena salah tafsir Alkitab. Saudara, kalau mengatakan bahasa lidah adalah bukti bahwa Tuhan memenuhi, itu mana bagiannya di Alkitab? Alkitab hanya mengatakan bahasa, nggak ada bilang bahasa seperti apa. Loh kalau gitu ini bahasa dari mana? Entah. Kemudian ajaran yang mengatakan saya dapat langsung dari Tuhan itu dari mana ya? Oh itu mirip Paulus, mirip Petrus. Petrus dapat langsung dari Tuhan, tapi dia tidak mengatakan itu adalah cara membuktikan ajaran dia benar. Dia mengatakan yang membuktikan adalah kamu amati ajaran nabi-nabi. Kamu lihat itu seperti lihat pelita yang menyala di malam hari. Setelah itu dengar ajaran saya, nyambung atau enggak? Penyelidikan kitab sucimu waktu baca perjanjian lama. Nyambung atau tidak dengan beritaku tentang Kristus? Kalau nyambung terima, kalau enggak tolak. Dan itu sebabnya di ayat 20 Petrus mengingatkan, kalau kamu mau amati pelita ini, mau amati firman Tuhan, yang terutama, ini kata yang terutama bukan cuma maksudnya terutama. Ayat 20 ini sedang mengatakan yang paling penting. Bukan cuma utama ya, bukan cuma utama dalam urutan. Ini maksudnya yang paling penting. Petrus mengatakan yang paling penting. Ini kalimat sangat serius. Kalau saudara baca, kalau pakai gaya kita, mungkin ini sudah di highlight, dikasih bold. Kalau di WA gitu ya. Huruf besar semua. Yang paling penting. Jangan lupakan bagian ini, jangan lewatkan bagian ini. Kalau kamu terlalu gampang lupa, lalu melupakan kalimat saya, jangan lupakan yang ini. Seolah-olah dia mengatakan demikian. Yang paling penting kamu harus tahu. Ini kata yang sangat, kalimat yang menekankan penting. Lalu Petrus melanjutkan, iyalah. Apa yang paling penting ya? Bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan di dalam keadaan personal. Ini maksudnya menurut kehendak sendiri.
Kita sering kali pikir menurut kehendak sendiri berarti ya jangan sembarangan tafsir Alkitab. Kamu maunya apa tafsir itu. Tapi Petrus lagi nggak ngomong itu. Petrus mengatakan kitab suci tidak boleh ditafsirkan secara personal. Dalam arti jangan dengar orang yang dapat langsung. Kalau nggak percaya cek bahasa asli ya saudara. Saya bukan orang yang mengada-ngada lalu memaksakan kalimat yang bukan dari Alkitab. Yang paling penting kitab suci tidak boleh ditafsirkan secara private. Lalu private maksudnya apa? Personal maksudnya apa? Ini berkait dengan aliran yang ada di dalam gereja yang Paulus akan sebut bidat. Yang Paulus sebut guru palsu. Aliran yang menganggap pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang aksesnya langsung ke kebenaran sejati. Ke ide tunggal. Ini nanti ajaran nanti berkembang jadi neoplatonisme atau jadi gnostik di dalam tradisi Yahudi. Sehingga pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang saudara dapat. Bukan lewat cara yang sama memahami dunia materi. Saudara mengerti fisika, saudara mengerti biologi, saudara mengerti alam, pakai penyelidikan itu oke. Tapi mengerti firman bukan pakai penyelidikan, langsung. Oh ini kayaknya rohani ya. Tapi Petrus ngomong, yang paling utama, yang sangat penting, highlight, bold, caps, gitu ya, kapital semua. Yang paling penting, nubuat kitab suci tidak bisa ditafsirkan secara private. Gak boleh ada orang mengatakan, bagian ini artinya adalah, ini saya dapat langsung. Itu bahaya. Kenapa enggak boleh? Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak satu orang. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ada permainan antara singular dan plural di sini. Nubuat tidak boleh ditafsirkan oleh satu orang. Kenapa? Karena tidak pernah nubuat dihasilkan oleh satu orang. Nubuat tidak pernah dihasilkan oleh satu orang. Nubuat dihasilkan oleh banyak orang. Alkitab terdiri dari banyak penulis. Kekristenan punya tradisi lain dengan agama lain yang cukup puas dengan singular author. Siapa penulis kitab sucimu? Orang ini. Siapa penulis kitab sucimu? Orang ini. Cukup, satu orang cukup. Bagi kekristenan enggak. Kenapa enggak? Karena Tuhan mau bekerja secara komunal. Pak Yadi di PA Jumat mengatakan our God is a communal God. Allah kita adalah Allah persekutuan. Karena itu Tuhan mau kita hidup di dalam persekutuan. Kalau Tuhan mau kita hidup di dalam persekutuan, tidak baik bagi orang untuk hidup sendiri. Tuhan mau ada persekutuan, masakan menyelidiki kebenaran. Tiba-tiba Tuhan rubah caranya menjadi individual. Mari saya selidiki kebenaran sendiri, nggak bisa. Nah itu sebabnya Petrus mengatakan guru-guru palsu akan gampang disingkirkan. Kalau saudara mendeteksi bahwa sumber yang didapatkan langsung itu tidak pernah bertanggung jawab. Tapi berapa banyak pengajar seperti itu? Berapa banyak pengajar seperti itu di gereja? Apakah tidak ada penyelidikan surat Petrus? Ada. Saudara, yang saya ucapkan bukan saya sendiri yang ucapkan. Saudara baca tafsiran dari surat Petrus, saudara akan menemukan banyak penafsir yang ngomong hal yang sama. Loh kalau udah banyak orang yang ngomong, kenapa gereja nggak ngerti? Kenapa gereja tidak awas? Kenapa gereja tidak sadar pentingnya peringatan ini? Karena semua mau menafsirkan Alkitab melalui dengar otoritas yang sepertinya langsung dapat dari Tuhan. Bukankah menyenangkan ya kalau ada seorang pengkhotbah berdiri di atas mimbar lalu mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya, lalu mulai menjelaskan. Saudara, apakah kalimat Tuhan berbicara kepada saya salah? Di dalam Alkitab kan ada. Tuhan bicara kepada Yesaya, Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan bicara kepada Yeskiel. Kalau kita baca kitab nabi-nabi selalu bilang Tuhan berfirman, padahal yang tulis nabi kok. Kok mereka boleh, saya enggak? Nah saudara, yang pertama adalah mereka melakukan itu bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi karena kehendak Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan berkehendak melakukan itu adalah adanya progres dari wahyu, progres dari pernyataan rencana Tuhan dalam perkataan mereka. Saudara akan menemukan kesinambungan cerita waktu baca Alkitab. Ini yang gak nyambung dengan cerita yang diungkapkan oleh orang-orang yang katanya dapat langsung dari Tuhan. Yesaya itu signifikan, dia gak cuma ngomong hal-hal yang simple. Sekarang banyak orang ngomong hal-hal yang simple. Aku dapat dari Tuhan, kamu harus saling mencintai. Loh, itu gak perlu dari Tuhan kali. Saya baca Alkitab juga dapat. Saya dapat dari Tuhan, kamu berhenti berbuat dosa. Itu gak perlu bilang saya dapat dari Tuhan loh. Yesaya tidak ngomong begitu. Aku dapat dari Tuhan, jangan nakal. Enggak, Yesaya mengatakan aku dapat dari Tuhan. Ada hamba yang akan menderita. Ada progres di dalam wahyu Tuhan. Dan progres ini didapatkan oleh Yesaya,
didapatkan oleh Yeremia, didapatkan oleh Yeskiel, didapatkan oleh Daniel, didapatkan oleh Hosea, didapatkan oleh Yoel, didapatkan oleh Maleaki, didapatkan oleh Zakaria, didapatkan oleh nabi-nabi. Plural, bukan singular. Itu sebabnya gereja menjadi kacau karena tidak pernah mendengar peringatan Petrus di dalam bagian ini. Yang sangat penting, nubuat tidak boleh ditafsirkan secara individual. Gak bisa. Semua nubuat dihasilkan bukan oleh satu orang, tapi oleh dorongan Roh Kudus kepada komunitas, kepada banyak orang yang berfirman. Sekarang banyak orang berfirman, sudah menyatakan firman, sudah tertulis. Mari selidiki seperti engkau mengamati pelita yang menyala. Bagaimana selidiki pelita yang menyala? Ya saudara jaga. Kalau minyaknya kurang ya tambahin minyak, jangan didoain. Ini bukan berarti meremehkan kuasa doa ya. Cuma ada tempat untuk hal-hal lain yang juga rohani di dalam Tuhan. Saudara kalau saya tanya ya, menurut saudara khotbah dan doa lebih penting mana? Atau inilah, khotbah dan ngomong Injil lebih penting mana? Saudara akan bilang ya tergantung saatnya mana. Saat sebelum penginjilan ya doa, saat sudah penginjilan jangan doa lagi. Satu kali ketika kami kumpul untuk pemuda ya, lalu semua orang berdoa. Sebelum kami berdoa saya bilang, yang jaga di bawah penyambutan, sana pergi. Dia bilang, enggak Pak, saya mau berdoa. Saya bilang, lu enggak rohani kalau berdoa, sana pergi. Dia heran, loh saya enggak berdoa kok jadi rohani. Saya mau berdoa kok enggak rohani. Karena sekarang bukan waktunya kamu berdoa, sekarang waktunya kamu sambut orang. Menunjukkan cinta kasih Tuhan. Jangan sampai orang datang enggak ada yang nyambut. Datang ke sini seolah-olah datang ke swalayan. Swalayan aja masih ada yang nyambut ya. Mau beli apa? Ini ada diskon, ada contoh, ada sampel bisa dicicipi. Jangan sampai gereja menjadi tempat yang dingin. Jadi kamu penting untuk ada di bawah. Tapi saya mau doa, nanti doanya. Kami doakan kamu. Jangan pikir kalau saya doa nggak lakukan apa-apa itu rohani. Itu bodoh. Saudara harus tahu jaga di bawah menjadi penyambut itu juga rohani. Doa rohani, penginjilan rohani, khotbah rohani. Tapi pengkhotbah sudah mengatakan ada waktunya. Ini yang Pak Tong katakan di master kelas hari Sabtu ya, saudara mungkin gak semua dengar. Pak Tong mengatakan perlu ngerti bijaksana di dalam waktu. Ini waktunya untuk apa? Kalau ini waktunya untuk kamu lakukan hal yang saintifik, ya lakukanlah hal yang saintifik. Jangan ganti itu dengan doa. Nah maka kalau saudara lihat pelita makin surut minyaknya, ya jangan tumpang tangan, gak ada gunanya, tambahin minyak. Lalu kalau saudara lihat, saya kok gak ngerti Alkitab gimana caranya? Ya belajar. Cara belajarnya gimana? Belajar memperlakukan Alkitab sebagai tulisan. Ini bukan tulisan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang dinyatakan lewat tulisan. Cara baca tulisan ya cara baca tulisan. Seperti saudara menyelidiki tulisan yang lain dong. Apakah karena ini Alkitab cara saudara membaca jadi lain? D-A-D-A-R-I, dari. Itu tulisan biasa, ini tulisan kitab suci. Kita tidak baca D-A-R-I dengan dari. Kita akan baca dari atau gimana. Enggak. Cara baca ya cara baca, pengejaannya pengejaan. Huruf besar ada di mana ya sama. Nama orang pakai huruf besar, ini tentu terjemahan ya, karena dalam tulisan asli semua pakai huruf besar dan gak ada spasi di perjanjian baru. Jadi huruf besar di dalam terjemahan adalah huruf yang diberikan menurut tradisi atau menurut aturan tata bahasa Indonesia. Kenapa mesti ikut tata bahasa Indonesia? Mari kita terobos tata bahasa Indonesia. Karena kalau kamu terobos tata bahasa Indonesia, orang lain akan jadi makin bingung. Baca Alkitab tambah bingung lagi, tambah liar gitu ya. Karena apa yang saudara baca dengan aturan berbahasa biasa itu lain. Karena ini rohani harus lain. Salah loh. Saudara jangan bikin yang rohani itu ngawang-ngawang. Semua yang ada di bumi harusnya rohani. Termasuk berbahasa. Karena kalau bukan orang yang menemukan bahasa, kalau bukan Tuhan yang membuat orang mampu berbahasa, nggak mungkin orang mampu berbahasa. Teori bahasa adalah teori yang sampai sekarang nggak beres-beres. Saudara bergumul dalam tema namanya filsafat bahasa. Versi nominalis ini pergumulan pun gak beres-beres sampai sekarang. Kenapa kursi disebut kursi? Itu pun gak beres-beres. Kenapa kita sebut kursi-kursi? Ada yang bilang untuk membedakan dari meja, maka kita namai kursi. Tapi dari dulu ada orang namanya Plato mengatakan tidak, kita bilang ini kursi. Karena secara bawah sadar kita tahu ada kursi ideal di dunia ide. Jadi kekursian kursi yang membuat kita sebut dia kursi. The kursiness of the kursi. Bikin dia jadi kursi. Tapi yang lain bilang, enggak, ini cuma untuk membedakan dari yang lain. Mengkategorikan. Jadi bahasa membuat adanya kategori. Nah Martin Luther mengatakan bahkan dengan berani, bahasa membuat ada. Itu dari Alkitab. Tuhan berfirman, ada sesuatu. Tuhan menyatakan, kamu benar, kita jadi benar. Kekuatan bahasa. Lalu dalam teorinya John Searle misalnya, gimana bacanya? Searle. John Searle mengatakan bahwa bahasa itu memerintahkan orang. Saudara bergerak karena bahasa loh.
Kalau saudara dengar tadi liturgis mengatakan semua nurut, hebat ya. Pak, Bapak luar biasa powerful. Mari berdiri, semua berdiri. Mari duduk, semua duduk. Kenapa begitu? Bahasa. Nah, kalau manusia sendiri temukan bahasa, itu nggak mungkin. Karena manusia sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa bahasa bisa begini. Kita nggak mungkin temukan yang kita nggak bisa kuasai kan. Ada orang mengatakan kita manusia sudah sampai kepada teknologi artificial intelligence tinggi sehingga kita bisa membuat intelektual yang sama dengan manusia. Saya bilang nggak mungkin. Karena kamu bahkan nggak tahu manusia itu seperti apa. Diriku, kesadaran diriku apapun kita nggak tahu. Kalau kita nggak ngerti self-consciousness, bagaimana kita bisa bikin pribadi yang self-conscious? Nggak bisa. Kita cuma bisa bikin pribadi yang mampu mengkalkulasi banyak hal sehingga mampu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Tapi membuktikan bahwa ini sama dengan saya sebagai person, itu nggak ada bukti. Karena kita bahkan nggak tahu diri kita itu kenapa disebut diri. Jadi saudara, bahasa pun dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga tulisan-tulisan yang diwahyukan oleh Tuhan perlu diselidiki sebagai tulisan. Perlu ada komunitas belajar. Perlu ada gereja. Perlu ada tafsiran yang bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, kalau nanti COVID punya vaksin sudah ketemu, orang akan publish penemuannya, lalu semua orang yang ikuti apa yang sudah dipublish akan bisa menemukan vaksin yang sama. Inilah sains. Saudara temukan sesuatu, saudara bikin laporannya, orang ikuti laporan saudara akan temukan barang yang sama. Kalau saudara bikin laporan, orang ikuti laporan barangnya lain, berarti saudara gagal gitu kan. Sama dengan Alkitab, saya akan mengatakan, yang saya tafsir, kamu bisa ikuti kok. Saya nggak punya ide baru, saya cuma menyampaikan apa yang Alkitab nyatakan. Kenapa Bapak bisa tafsir ini? Ikuti metodenya, kamu akan temukan konklusi yang sama. Dan ini yang mendewasakan gereja Tuhan. Kita menjadi sehati, sepikir, oleh karena kita mempelajari firman Tuhan sebagai tulisan dari Tuhan yang perlu diselidiki dengan serius sebagai sebuah tulisan. Dan ini yang Petrus sedang katakan, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak satu orang. Tapi oleh dorongan Roh Kudus, banyak orang berbicara dengan suara yang sama, dengan nada yang saling melengkapi, dengan berita yang saling menyatakan progres yang satu dengan yang lain. Atas nama Allah ini bisa terjadi. Nah, inilah pengantar dari Petrus sebelum masuk ke dalam pengajaran tentang guru-guru palsu di dalam konteks Petrus, yang kita harus selidiki dan kita tafsirkan menurut konteks kita sekarang tentang guru-guru palsu di dalam zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan menjaga gereja-Mu dengan memberikan kepada kami firman. Kami bersyukur karena firman-Mu diajar oleh Tuhan melalui gereja-Mu. Sehingga kami tidak menemukan tafsiran satu orang menjadi penguasa bagi pengertian kami akan kitab suci. Namun sebaliknya kami menemukan banyak orang Tuhan pakai untuk menjelaskan kitab suci yang juga ditulis oleh banyak penulis. Terima kasih oleh karena kesatuan dari banyak penulis itu, sehingga kami tahu Tuhanlah yang berbicara kepada banyak orang ini. Ajar gereja Tuhan untuk waspada terhadap semua penafsiran yang bersifat private, yang seperti diturunkan langsung dari sorga, sehingga mengacaukan berita yang dibagikan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada gereja-Mu, sehingga gereja-Mu mempertahankan tradisi membaca kitab suci sebagaimana Tuhan sudah berikan, yaitu melalui komunitas yang sama-sama bergumul untuk mengerti kitab suci. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.